Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat-sobat tani, sobat-sobat paten, teman-teman trainer dimanapun berada. Hari ini kita mau sedikit bersih-bersih nih teman-teman ya, di bawah pohon sawit ini yang kita bilang dengan istilah ini baru tanam tapi sudah berbuah, karena sudah kita aplikasi dengan menggunakan paten itu sebanyak 3 kali, paten nutrisi dan paten imun. Kemudian nih teman-teman ya, kita mau bersih-bersih ini dengan menggunakan parang saja ya teman-teman ya, karena di daerah kami ini sedang dilanda krisis air ya, kemarau. Mau kita bersihkan menggunakan racun tapi isi airnya tidak ada, jadi kita bersih-bersih sekedar untuk mengisi waktu luang dengan menggunakan parang. Dan ini teman-teman ya, sobat-sobat tani, pohon sawit yang sudah kita aplikasi menggunakan paten nih sebanyak 3 kali aplikasi, dan alhamdulillah ini sudah buahnya muncul ya. Belum ada 2 tahun tapi buahnya sudah keluar, artinya memang paten ini dia hanya mempercepat produksi untuk mengeluarkan buah. Oke, let's go, kita bersih-bersih, nanti kita bahas lagi soal sawit yang cepat berbuah. Caranya gampang. Ini sobat tani ya, usahakan ini di sekitar pohon selalu bersih, dan pelepah-pelepah yang sudah mati ini tidak terpakai lagi nih kita usahakan dibuang, karena supaya tidak menghambat proses aktivitas kita di bawah pohon sawit. Kita piara supaya untuk membesarkan buah. Ini teman-teman ya, teman-teman, ini kita gunakan metode pembersihan lahan zaman dulu ya, teman-teman ya, tidak menggunakan racun. Oke, selesai satu pohon. Allahu Akbar, nih ada apa ini? Sepertinya pacat teman-teman nih. Nih ada pacat nih, berusaha menggigit. Oke, baik. Allah Akbar. Jadi sobat-sobat tani ya, alasan seperti apa, alasan kenapa harus kita bersihkan di sekitar bawah pohon itu, yang pertama itu memang biar supaya itu keadaan sawit itu terlihat bagus ya, dan kita mudah mengontrolnya. Dan yang kedua itu dengan cara dibersihkan, bila kita memberikan pupuk pada si sawit, pupuk tadi akan terserap oleh akar dengan maksimal karena tidak banyaknya
gulma-gulma ya, atau pohon-pohon yang merugikan sawit, yang sedikit banyaknya dia akan ikut makan, menyerap makanan yang ada di pupuk. Hasilnya mungkin tidak maksimal untuk si sawit. Oke baik sobat petani ya, itu tadi ada proses pembersihan. Contoh ya, satu pohon saja sudah agak lelah, dan ini kita beritahu sama teman-teman nih. Nih contohnya, nih ya, buktinya sudah kita aplikasi dengan paten imun dan nutrisi sebanyak 3 kali, dan alhamdulillah buahnya itu memang sudah keluar ya sobat tani ya. Buahnya masih kecil tapi sudah berbuah. Bisa dibilang kita ini menggunakan paten ini dari bulan 7 ya, bulan 7 tanggal 16. Artinya karena pohon ini masih tergolong muda, dalam waktu kurang lebih 7 bulan ya, 7 bulan atau 8 bulan gitu, kita aplikasikan paten itu sebanyak 3 kali nih teman-teman ya. Ini dia, ada 3 nutrisi dan ada 3 imun. Ini buktinya berwarna ya. Jadi tidak hanya omong kosong ya, memang paten itu memberi bukti. Selain aplikasinya itu unik karena dia penyerapan pupuknya itu melalui pori-pori ya, tumbuh-tumbuhan. Terkena di daun dia akan menyerap daunnya, terkena di batang juga dia akan menyerap, terkena di akar. Dengan arti kata lain, di mana tiap bagian-bagian tumbuhan ini yang masih aktif, artinya masih basah, masih bisa menyerap yang bisa dibilang masih hidup, dia akan mudah menyerap pupuk yang diberikan itu, pupuk paten tadi yang penyerapannya itu melalui pori-pori. Kita bisa lihat teman-teman ya, ini dari dekat, jarak dekatnya ini sebenarnya pohonnya memang ya kita bilang masih kecil, tapi buahnya sudah banyak ya, banyak nih keliling buahnya. Ini teman-teman ya, sobat-sobatnya yang udah kita aplikasi juga dengan paten nih, tapi paten gold, dan buahnya ini merah, sudah cantik, masaknya keliling, buahnya keliling ya sobat petani ya. Dan ini merah lagi, masak ya. Ini kemarin sudah kita uji bobotnya, ini seberat 14 kilo. Dan ini penggunaan patennya gold dan nutrisi. Oke baik sobat-sobat tani, itu tadi sekedar review ya teman-teman ya, sekedar masukan bagaimana cara membersihkan pohon sekitaran pohon sawit ya, menggunakan parang. Itu teknik zaman dulu, karena emang keadaan di sekitar kampung kami ini belum ada hujan. Kalau kita bersihkan dengan racun dan kita tidak dapat mencari airnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan buat teman-teman ya yang belum menggunakan pupuk paten, baik itu paten gold, imun dan nutrisi, itu bolehlah teman-teman ya dicoba ya, tapi dengan syaratnya itu memang dianya itu yang pertama harus sabar, kemudian itu yang ada 3T itu tepat sasaran, kedua tepat dosis, dan yang ketiga itu tepat waktu. Mungkin dengan menggunakan itu teman-teman bisa dapat menghasilkan hasil produksi yang maksimal. Dan satu lagi teman-teman ya, jangan lupa dibarengi dengan dolomit, itu dosisnya itu sekitar 6 bulan sekali ya, atau setahun 2 kali.
Dan bila teman-teman masih merasa ragu menggunakan paten, boleh dibarengi dengan menggunakan pupuk kimia yang biasa teman-teman gunakan, tetapi mungkin dosisnya itu bisa dikurangi sampai 50 atau 70%. Nah, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, dimana pupuk paten itu bisa kita gunakan. Itu yang pertama itu cara pengaplikasian itu sangat mudah ya teman-teman ya, tidak perlu pikul-pikul, gotong-gotong, dan penggunaan itu secara simpel sekali, hanya cukup dikenakan di sekitar kulit yang masih aktif. Mudah-mudahan pupuk akan terserap. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua, dan sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Tetap saksikan video kita di channel YouTube Mulyono Tanjempol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.